Pelaku bully yang superior, korban bully yang inferior, memahami masalah perundungan dan membangun ketangguhan. Perundungan atau bullying adalah masalah serius yang terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Bentuknya bisa bermacam-macam: pelecehan verbal, ancaman fisik, pengucilan sosial, bahkan perundungan di dunia maya. Apapun bentuknya, bullying merusak harga diri dan kesehatan mental korban, pelaku, korban, dan si penolong. Pelaku bullying seringkali bertindak karena masalah pribadi, rasa tidak aman, atau keinginan untuk merasa berkuasa. Bisa jadi mereka mengalami tekanan di rumah, kurang perhatian, atau ingin terlihat dominan di depan orang lain. Sayangnya, mereka melampiaskannya dengan menyakiti teman yang dianggap lebih lemah atau berbeda. Di sisi lain, korban bullying seringkali mengalami krisis kepercayaan diri, terutama jika mereka mulai mempercayai hinaan atau perlakuan buruk tersebut. Rasa rendah diri pun tumbuh, disertai rasa takut dan keinginan menghindar. Namun dalam banyak kasus, muncul sosok pembela, seorang teman yang berani membela korban. Sosok ini sangat penting dalam mengubah situasi dan menunjukkan bahwa tindakan kejam tidak dapat dibenarkan. Sekolah perlu mendorong dan mendukung perilaku semacam ini demi menumbuhkan budaya keberanian dan empati. Bagaimana sikap yang harus diambil korban? 1. Bersuara. Korban harus melaporkan kejadian kepada orang dewasa yang dipercaya, guru, orang tua, atau konselor. Tetap tenang, merespons dengan marah atau takut justru bisa memperparah situasi. Tetap tenang dan menjauh seringkali merupakan langkah awal yang bijak. 3. Cari teman yang mendukung. Jangan menyendiri. Perundung cenderung memilih korban yang tampak sendirian. 4. Percaya diri. Ingatkan diri sendiri bahwa hinaan dari pelaku tidak mencerminkan nilai diri kita yang sebenarnya. Mengatasi rasa rendah diri korban dan superioritas pelaku. Rasa rendah diri bisa tumbuh jika korban terus-menerus membandingkan diri dengan pelaku atau merasa pantas diperlakukan buruk. Sekolah dan keluarga perlu mengajarkan anak-anak untuk fokus pada kekuatan dan bakat mereka sendiri. Melatih pikiran positif tentang diri sendiri. Belajar bersikap tegas, bukan agresif, tapi percaya diri dan tidak mudah ditekan. Sementara itu, rasa superior pelaku sebenarnya seringkali hanyalah topeng, cara menyembunyikan ketakutan atau perasaan tidak aman yang lebih dalam. Kekuatan sejati bukan ditunjukkan dengan kekerasan, melainkan melalui rasa hormat dan kebaikan. Tanggung jawab bersama. Menghentikan perundungan bukan hanya tugas korban atau guru, ini adalah tanggung jawab bersama. Sekolah harus memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas. Orang tua harus terlibat aktif, dan siswa harus diberi keberanian untuk bersuara. Dengan menumbuhkan empati, ketahanan mental, dan keberanian, kita bisa membangun lingkungan sekolah yang aman, penuh hormat, dan menyenangkan untuk semua.